kebiasaannya begini memang gitu. Apalagi depan kamera agak susah, agak ribet ini. Tapi nggak apa-apa ya. Ini ya, kawan-kawan sekalian, saya ingin mengajak kepada bapak sekalian. Kali ini kita akan bahas tentang hijrah, karena kita masih di dunia hijrah. Hanya di sini lebih ke kita fokuskan ke lead the hijrah. Jadi lead the hijrah. What is the meaning the lead hijrah? Apa sih lead the hijrah itu? Tapi sebelum kita membahas itu, maka saya akan coba satu persatu kita definisikan. Kenapa harus didefinisikan? Karena sebuah definisi bisa ketika di ruang itu kita bisa menyatukan frekuensinya gitu. Maka harus kemudian kita definisikan dulu biar sama-sama satu frekuensi. Baik. Yang pertama kita akan mengartikan tentang leader, lead. What is the meaning lead? Apa itu leader? Nah, saya akan coba bagi 3. Ada lead, ada leader, ada leadership. Jadi ada 3 nih poinnya. Ada leader, ada lead, ada leader, ada leadership. Lead apa? Arti bahasa ya. Kita bahasa Inggris di ini nih, bahasa Inggris nih. Saya coba pakai bahasa Inggris, padahal makan makasih ngongkong, ya, belum pakai roti. Nah, lead itu adalah kepemimpinan, memimpin. Lead itu memimpin. Leader, nah kita akan coba ya. Baik. Leader itu adalah pemimpin. Pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah figur sentral yang mempersatukan sebuah kelompok. Jadi figur sentral yang kemudian mempersatukan sebuah kelompok. Kira-kira begitu. Ya, bayangannya. Nah, ini deh. Pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan sebuah kelompok. Contohnya misalkan kalau di Kopeh itu ada Ustadz Denny, ada Ustadz Rudi, misalkan. Yang mereka menjadi figur sentral nih. Ya, figur sentral yang mempersatukan sebuah kelompok. Nah, selanjutnya saya akan lebih percepat lagi karena udah jam 1. Takutnya lagi di zong ya. Baik. Selanjutnya ini ada, nah di dalam pemimpin ini itu ada 2 pendapat kan. Nah, Kang sekali ini ada 2 pendapat. Pertama, pendapat terkait dengan pemimpin itu, pertama pemimpin itu dilahirkan. Dia mempunyai bakat-bakat tertentu sebagai pemimpin. Ya kan? Ada kalau kita tahu pemimpin karismatik, kira-kira gitu ya. Pemimpin karismatik nih gitu. Nah, bagaimana pemimpin karismatik ini? Itu biasanya bakatnya muncul sejak lahir. Ini sejak lahir. Nah, lalu yang kedua, pemimpin itu juga ditempa, dipelajari, dapat dipelajari. Nah, perdebatan ini sampai hari ini itu masih ada. Ada yang mengatakan pemimpin mah kita mah nggak cocok jadi pemimpin karena memang tidak punya bakat. Tetapi juga ada yang bilang nggak bisa, kita itu semuanya harus jadi pemimpin gitu. Karena pemimpin itu bisa bisa dipelajari. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang satu lagi nih, kepemimpinan. Kepemimpinan ialah seni atau proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan orang dalam mencapai satu tujuan. Nah, di sini kemudian si leadership ini atau kepemimpinan ini gitu ya, bisa dipelajari melalui pengalaman dan juga wawasan training-training. Banyak kok sekarang pelajaran leadership, ya Kak? Banyak ya. Kita kenal dengan Ustadz Muzamil. Muzamil sih? Ajamil. Siapa namanya? Lupa lagi ya. Training center gitu ya. Atau Ustadz Bone. Gitu ya. Banyak. Nah, mereka membuat training hanya untuk kemudian memberikan pandangan tentang kepemimpinan. Nah, kita mah sudah ada sebetulnya, hanya tinggal mengasah saja.
Bagaimana mengasahnya? Itu tadi, jadikan organisasi kita atau komunitas kita atau lembaga kita menjadi ajang kita untuk kemudian mengasah leadership kita atau seni dalam orang. Nah, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya saya akan kasih tipe nih gitu ya. Bapak juga, Kang juga harus tahu nih tipe-tipe kepemimpinan seperti apa. Tipe-tipe pemimpin itu banyak ya, banyak. Dipastikan banyak. Oh, pemimpin nih, ada nih beberapa tipe yang saya simpulkan. Pertama adalah tipe pemimpin yang otoriter. Ada ya, banyak, ya kan? Pokoknya mengalu tahu harus kudu tehayang nyaho, nah gitu ya. Kudu ada gitu ya, otoriter ya. Pasti Bapak sudah pada paham lah begitu ya. Paternalistik. Yang kedua, itu sebagai orang tua gitu, punya jiwa kebapaan. Jadi ngasuh. Hanya itu tipe pemimpin yang ngasuh gitu. Ini beda-beda ya. Jadi ada yang tipe yang ngasuh, sok maha, bagus nak, dan sebagainya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini karismatik. Nah, ini jarang ini. Ini yang punya bakat tertentu saja biasanya. Orang yang punya tipe pemimpin yang karismatik itu bawaan biasanya sih. Nggak bisa itu, tidak semua orang bisa punya karakteristik karismatik. Beda. Okay. Selanjutnya, itu ada laissez-faire. Atau ini orang yang apatis gitu ya. Artinya pemimpin yang sok lah, mau namanya jalan weh. Ada nggak seperti itu? Di KPH ada nggak seperti itu? Sok lah, anu penting mah jalan weh. Saya tehangnya bukan mah jalan lah, sok kumaha hadena weh, saya mengiluan. Ada yang seperti itu kan? Ada tuh. Pasti ada tuh. Karena tipe ini pasti ada gitu. Nah, selanjutnya, nah ini egaliter. Egaliter itu lebih kepada si orang-orang ini lebih banyak diskusi, ya, musyawarah, sok bagusnya gimana, terus kemudian hasil dari musyawarah itu kemudian dihasilkan. Ya. Kalau pelajaran kepemimpinan biasanya ini bahasanya, oh pemimpin yang demokratik gitu ya. Kita mah nggak pakai itu, kita nggak pakai demokratik gitu ya. Kita pakai egaliter saja. Nah, tapi bapak-bapak banyak yang keliru. Ini banyak yang keliru. Pemimpin ini banyak yang keliru. Kenapa? Karena mereka memilih salah satu di antara ini. Nah, itu keliru, Pak. Seharusnya tipe-tipe pemimpin ini harus dipakai semuanya. Ustaz Rudi, ketika jadi pemimpin, itu harus mempunyai tipe ini semuanya. Tetapi digunakan ketika sesuai dengan momen. Momennya seperti apa ini? Gitu loh maksudnya. Ya. Misalkan, oh kadang kita harus otoriter. Ya, kita harus ambil keputusan secara otoriter, bisa. Ya kan? Kita harus memiliki kebapaan, betul juga gitu. Kita harus merangkul anak buah kita, anggota kita dan sebagainya. Kita juga harus punya karismatik dan sebagainya. Jadi tipe-tipe pemimpin ini bukan untuk dipilih ya Pak ya. Bukan saya mah otoriter, nggak bisa. Saya terkenal kalau di negeri itu, wah kata teman-teman tuh, wah ini otoriter nih orangnya nih. Padahal nggak juga gitu. Kadang saya suka gimana nih baiknya dan sebagainya gitu. Baik. Nah, sekarang Bapak pertanyaannya adalah ngapain kita tahu tentang kepemimpinan gitu ya? Ngapain sih? Kita mau hijrah bukan untuk berpolitik, bukan untuk berorganisasi, kita mau berhijrah gitu. Nah, ini penting. Kenapa kita harus? Karena pengaruh. Kalau kita sudah tahu ini, pengaruh kepada hijrah. Bagaimana pengaruhnya? Nah, sekarang begini Bapak. Kita lanjut ke slide selanjutnya, hijrah. Nah, hijrah juga kita akan coba hijrah. Kita definisikan dulu, biar kita sama-sama satu frekuensi ya. Pertama, hijrah. Apa itu hijrah? Ya kan? Secara bahasa, hijrah adalah mana tuh muncul? Coba saya meninggalkan, menjauhkan, atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu menurut bahasa. Tetapi secara makna
itu mengubah diri dan buruk menjadi yang lebih baik demi mengharap ridho Allah. Nah, ini hijrah saya akan garis bawahi paling belakang. Dari buruk menjadi baik demi mengharap ridho Allah. Kenapa? Ini harus dibawa, harus dipastikan ada dalam definisi ini. Kenapa? Karena banyak juga yang tadinya dia ingin menjadi baik, menjadi orang baik, bukan karena Allah banyak. Ada yang karena calon istri saya bager gitu soleh, saya juga harus soleh, ada. Ada juga saya ingin bager karena orang tua saya, ada. Tapi kan definisi hijrahnya adalah mengharap Allah. Baik, selanjutnya saya akan agak sedikit ngebut ya. Waktunya mepet soalnya. Baik, yang ketiga. Nah, sekarang hijrah maknawi ini saya akan coba bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, hijrah i'tiqadiyah atau hijrah keyakinan. Nah, ini semua berhijrah nih. Asal yang tidak yakin, dulu saya punya teman-teman, dia KTP-nya Islam, Pak. KTP-nya Islam. Hanya dia berkeyakinan bahwa Islam hanya sebatas agama dan tidak bisa mengatur kehidupan. Makanya mereka memilih sosialis, ya, golongan kiri. Karena kebetulan saya punya teman-teman dan saya juga diburuh dulu gitu ya, diburuh pabrik gitu ya. Nah, harus pindah keyakinan gitu. Harus keyakinan kita full gitu. Full kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Islam. Hijrah fikriyah, hijrah pemikiran juga sama begitu ya. Yang ketiganya juga harus punya hijrah su'uriyah, hijrah kesenangan, tentang rasa, tentang cinta. Cintanya kita harus full kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dihijrahkan. Nah, selanjutnya yang keempat ada hijrah sulukiyah. Hijrah tentang tingkah laku atau kepribadian. Ini susah? Ya, susah. Maksimal tidak? Oh, saya belum maksimal. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengoptimalkan. Nah, ini beda antara maksimal dengan optimal ya. Nanti kita bahas. Apa itu optimal, apa itu maksimal. Ini waktunya nggak akan ini nih, nggak akan nyampe nih ya. Jadi kita bahas dulu ini nih ya. Kita harus optimalkan hijrahan kita. Nanggung. Harus totalitas gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Harus kafah gitu. Aduh, kafahnya keren ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang Bapak sekalian, kita akan berbicara tentang lead the hijrah. Bapak-bapak sudah hijrah, asalnya dari buruk menjadi baik, dari ahli maksiat menjadi ahli tobat, gitu ya. Kemudian apalagi kalau kata Ustadz yang itu banyak, gitu ya, kira-kira banyak lah kira-kira. Nah, sekarang Bapak, apa itu lead the hijrah? Tapi sebelum itu ada pertanyaan dulu, gitu. Ada pertanyaan dulu. Saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak dan tak perlu harus dijawab. Ini jawabnya pribadi saja. Siapakah yang mengajak Anda untuk hijrah pertama kali? Itu harus dijawab, Pak. Semua orang usia-usia kita, gitu ya, kepala 3, itu biasanya kita pernah apa ya? Pernah baong heula, pernah bader heula, ya kan? Ini siapa yang mengajak orang untuk hijrah? Orang tua bisa, teman bisa. Tapi coba ingat deh, siapa yang pertama kali mengajak Anda sekalian itu hijrah. Itu yang pertama. Nanti jawab masing-masing saja ya. Oke. Yang kedua, kenapa Anda harus hijrah? Alasannya apa? Banyak loh. Saya alasannya karena saya udah bosan gitu. Hirup kieu-kieu we geus mending hijrah gitu. Mata hirupnya setengah-setengah. Ada juga yang kemudian alasannya orang tua. Ada juga alasannya tadi ya, kalau dulu zaman-zaman kita nih Pak, sebelum kemudian kita tahu pacaran itu haram, ya kita pasti alasannya karena, pacar kita gitu ya. Betul nggak? Iya nggak? Ya usia kita kan tahun 90-an Pak ya. Iya nggak? 90-an gitu. Ya. Baik. Kenapa Anda itu? Ada alasannya. Nah, mulai mereview. Saya ingin mengajak Bapak-bapak sekalian untuk mereview. Apa itu kehijrahan Bapak sekalian?
Yang ketiganya, bagaimana Anda bisa hijrah? Kok bisa Anda hijrah? Kok bisa Anda hijrah? Seperti halnya orang lain ke kita menanyakan gitu. Ada teman kita yang dulu dia tahu kita itu orang bandel, orang bangor gitu ya dan sebagainya. Kira-kira mereka akan menanyakan, lah kenapa Anda bisa hijrah gitu? Itu alasannya ada di diri kita. Maka jawab juga tuh Pak. Tolong jawab dulu nanti. Nanti setelah ini kita akan bukber bersama ya. Buka-bukaan bersama gitu tentang hijrah ini. Lalu selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, di mana Anda dapat hidayah untuk berhijrah? Enggak semua di masjid loh Pak. Enggak semua di masjid Pak. Ada di tempat tongkrongan, ada di kafe, ada di tempat lapangan sepak bola, ada di penjara bahkan, ada juga di studio musik, ada juga di rumah sakit, banyak. Jadi Bapak nu di mana nih? Hidayah, dapat hidayah di mana sebenarnya sih? Langsung kayak pikiran untuk hijrah. Persiapan itu jawabannya saya nanti minta, tapi nanti offline saja via WA. Nah, selanjutnya adalah apakah kehijrahan Anda sudah maksimal hari ini? Ya kan? Apakah kehijrahan Anda sudah maksimal hari ini? Jadi ada standar maksimal dan optimal. Omat Pak, ya kan? Kita ada itu. Nah ini yang membedakan nanti. Ini yang membedakan kita. Ini yang membedakan lead the hijrah dengan hanya hijrah biasa. Sudah maksimalkah, gitu ya? Hijrah kita, oke. Ya. Baik. Saya akan ngebut sedikit, sedikit lagi memang. Nah, kalau sudah Anda terjawab semua pertanyaannya, apabila sudah, maka pertanyaan-pertanyaan ialah setelah hijrah, targetnya apa, Pak? Nah, kalau target, berbicara target, Bapak-Bapak sekalian, nanti di-PR-kan. Nanti via japri saja ke Ustadz Rudi, ke Ustadz Denny, dan ke teman-teman yang lain, yang kemudian nanti target hijrah saya apa. Tapi sebelum menentukan hijrah, saya akan memberi gambaran sedikit. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Pertama, kita akan berbicara tentang lead the hijrah. Nah, Bapak-Bapak sekalian, saya akan ajak lead the hijrahnya nih. Akan ajak lead the hijrahnya. Pertama, secara artian, secara bahasa, lead the hijrah adalah pimpinan kehijrahan atau memimpin kehijrahan. Itu secara bahasa, Pak. Menurut tadi kan, definisi lead dan definisi hijrah, beginilah ceritanya. Ya kan? Nah, sekarang, secara maknawi, ini saya akan persepit kembali. Maknanya ialah kepemimpinan yang struktur dan mempunyai capaian tertentu dalam sebuah target berhijrah. Nah, ini yang membedakan Pak. Hijrah Bapak-Bapak punya target tersendiri. Tetapi terstruktur yang mempunyai capaian tertentu. Jadi termain-main. Bapak-bapak hijrahnya tengah seukur. Ya saya ingin hijrah, ingin soleh saja. Gitu ya. Itu bisa Pak. Leader hijrah harus dipaksakan kemudian. Leader hijrah ini, orang yang mempunyai karakter leader hijrah ini harus lebih dari itu. Harus lebih dari itu. Bagaimana lebihnya? Baik, sekarang kita akan coba target ke yang lain. Pertama, Bapak-bapak harus mempunyai target tersendiri. Targetnya apa dalam berhijrah? Bapak-bapak apa sih targetnya? Ya, seperti halnya kenapa Bapak berhijrah? Itu alasan pertama. Nah, sekarang targetnya apa? Saya akan bacakan Al-Baqarah ayat 256. Bapak-bapak bisa baca. Sebetulnya saya suka sebelumnya kan ayat kursi ya. Allahu la ilaha itu ya. Nah, ini kepanjangannya nih Pak. Dan saya menemukan ini. Ketika saya hijrah, saya menemukan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'minuna billah wa yu'min billah faqad istamsil urwatil wusqa la anfidu fisomalaha wallahu sami'un alim. Artinya begini Pak, kira-kira. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan sesat.
Barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bapak-bapak, saya ingin baris bawahi di artian ini, ya kan? Barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan yang tidak akan putus. Ini Bapak-bapak, target saya bagaimana kemudian keimanan saya betul-betul disalurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Full 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pandangan saya. Mungkin Bapak-bapak beda, makanya harus punya target, Pak. Targetnya apa? Tapi pasti kebanyakan ini hampir sama. Ingin beriman kepada Allah, ingin berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Kalau dulu kita pacaran putus, Pak. Kalau dulu kita ketika ada tali perkawinan misalkan, ya kan? Tali perkawinan. Kadang banyak juga yang yang cerai begitu. Nah, kalau berpegang kepada tali Allah ini yang kuat, Pak. Makanya saya memberi ayat ini untuk kemudian saya berhijrah. Dulu yang gampang saja, menurut saya ini gampang gitu didapetinnya. Nah, yang kedua Bapak-bapak sekalian, bagaimana kemudian kita proses untuk berhijrah? Ini proses, Pak. Ada proses hijrah. Bagaimana proses hijrahnya? Pertama, saya ingin bacakan sedikit di surat Al-Imran ayat 133. Begini, Pak. Dan bersegeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, di sini prosesnya, Pak. Prosesnya apa? Saya garis bawahi, bersegeralah kamu untuk ampunan dari Tuhanmu. Buru-buru tobat, Pak. Selalu tobat gitu ya. Lalu yang keduanya, barang siapa yang mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Artinya apa? Artinya adalah kita akan menggunakan cintanya Allah, cinta Allah daripada cinta yang lain dibanding cintanya manusia dan sebagainya. Kita utamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini yang terakhir Bapak-bapak, dari mulai proses tadi kita sudah, targetnya kita sudah dapat, ini yang kemudian 3 hal inilah yang kemudian Bapak-bapak atau kawan-kawan sekalian ini kemudian mempunyai karakter dari hijrah. Ya kan? Yang pertama, tujuannya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadilah kita menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan pertama, Pak. Tujuan pertama itu tentu ya semuanya juga yang berhijrah itu inginnya soleh. Yang semua tujuan awal itu pasti ingin soleh. Nah, yang kedua Bapak-bapak, kita menjadi orang yang akan mengajak orang lain untuk berhijrah. Jadi bukan hanya kita, karena surga itu terlalu luas kalau untuk kita sendiri. Maka kita akan mengajak orang lain, baik itu saudara kita, baik itu keluarga kita, baik itu tetangga kita, baik itu kaum muslimin yang lain yang kemudian kita belum kenal sama sekali. Dan kita ajak mereka. Agar apa? Agar kemudian kita mempunyai masyarakat yang berhijrah. Masyarakat yang berhijrah. Yang mempunyai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa ridho beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Nah, Pak, itu. Jadi, kita akan mengajak seluruh masyarakat untuk diajak untuk bagaimana bisa mereka untuk melakukan hijrah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disegerakan nih. Nah, selanjutnya kita menjadi orang yang berkarakter lead the hijrah. Ini yang penting. Dengan cita-cita bagaimana kemudian kita dapat melanjutkan kehidupan Islam di muka bumi. Karena konsekuensi kita hijrah
hijrah kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka cita-cita tertinggi kita adalah melanjutkan kehidupan Islam di muka bumi. Bagaimana caranya? Next time dengan kita, begitu kira-kira ya. Jadi cuma segitu aja, para bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, bahwa lead the hijrah penting bagi kita yang kemudian tidak mau hijrahnya abal-abal, hijrahnya kaleng-kaleng. Jangan sampai kemudian hijrah kaleng-kaleng. Enggak. Kawan-kawan sekalian, kalau mau hijrah, hijrah totalitas. Jangan pernah ada abu-abu di antara kita. Walaupun dalam prosesnya nanti kita akan merasakan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda ketika hijrah. Kira-kira begitu. Nah, Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Ini hostnya kemana? Oh, ada ya. Hostnya ada. Oh iya, siap. Nah, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian kurang puas karena memang saya sengaja. Oh, saya mute. Suaranya masih ada? Suara saya? Masih ada, masih. Ya. Jadi saya sengaja materinya segini saja karena setengah jam itu cukup. Ini juga seharusnya kalau penjelasan akan banyak. Dan ini akan, saya berharap banyak yang penasaran. Karena nanti dilanjutkannya bukan sama saya, dengan Ustaz Denny, Ustaz Rudi. Bagaimana kemudian kita mempunyai karakter dari hijrah ini ketika kita hijrah. Saya ingin sampaikan sekali lagi satu saja poin, tong nanggung lamun ada hijrah. Tong nanggung lamun berbuat baik, sok lakukan yang terbaik, penting. Ajak semua. Baik, itu saja. Satu nuhun. Punten, saya kurang maksimal hari ini karena memang ya kejar waktu. Biasanya 2 jam. Siap. Tapi lain waktu lah, insya Allah. Siap. Terima kasih dari Kang Dadung untuk pemaparan lead the hijrah. Bentar. Suaranya kecil ya? Suaranya kecil? Yang saya maksudnya. Kecil. Oh, enggak kedengaran. Enggak kedengar. Ya. Kedengar. Terima kasih ya Kang Dadung atas motivasi ya tentang lead the hijrah ya. Di sini bisa diambil poinnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lead the hijrah itu ada 5 poin ya. Betul ya Kang Dadung ya? Yang pertama adalah siapa yang mengajak hijrah ya. Oh, itu pertanyaan ya. Itu pertanyaan, nanti tolong jawab deh. Nah, iya maksudnya itu. Siapa yang mengajak hijrah gitu kan? Ada 5 ya. Siapa yang mengajak hijrah? Kenapa Anda berhijrah? Ya. Bagaimana Anda bisa hijrah? Di mana Anda dapat hidayah untuk berhijrah? Dan yang selanjutnya, kehijrahan yang maksimal. Jadi, memang betul ya, yang dirasakan sama saya selama ini, memang pertanyaan ini kan, betul ya, pertanyaan ini itu benar sekali ya, Kang Dadung. Jadi materi tentang hijrah ini memang cocok ya untuk komunitas pemuda hijrah ya. Jadi silahkan nanti dijawab ya pertanyaannya masing-masing yang tadi itu ya, dengan tentang siapa, kenapa, bagaimana, dan untuk apa dan mau kemana ya hijrah itu akan dituju ya. Dan yang terakhir adalah target ya, harus jelas gitu ya. Target hijrahnya itu harus jelas, harus seperti apa gitu. Dan harus tetap istiqomah dan
harus tetap berjamaah mungkin ya. Kalau misalkan kita hijrah, ya, tapi kita tidak berjamaah gitu ya, dengan orang-orang hijrah masih tetap bersama orang-orang yang bukan hijrah, ya nanti kita akan ke bawah arus lagi, mungkin seperti itu. Oke, dari yang lain mungkin ada pertanyaan ya. Nah, ini dari Kang Denny. Kang Dadung boleh dikeluarin dulu itunya. Maaf. Oh, ini ya, slide-nya. Saya nggak bisa dikeluarin soalnya. Ya. Sambil jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Assalamualaikum. Umat Islam adalah umat terbaik. Karakter umat terbaik adalah memimpin. Nah, hari ini karakter memimpin itulah yang hari ini sedikit demi sedikit hilang dari karakter umat Islam. Menurut Kang Dadung, bagaimana mengembalikan karakter ini untuk kembali memimpin? Silakan, Kang Dadung. Ya. Bisa jelas atau dibaca, silakan. Kang Dadung kalau mau dibaca. Oke. Ya. Kenapa kemudian umat Islam kok nggak memimpin ini gitu ya? Kenapa begitu? Itu ya intinya begitulah ya. Kenapa kok umat terbaik tapi tidak gitu, tidak memimpin umat, tidak memimpin dunia gitu. Pertama kita harus sadari bahwa kita kita harus sadari dulu nih pertama bahwa kita kenapa tidak memimpin ini karena Allah sedang menginginkan, sedang kemudian memberikan ini kepada kita, cobaan kepada kita. Yang kedua nih, kenapa kemudian kita tidak memimpin? Karena kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak ingin memimpin dunia, ya enggak, kalau ingin memimpin dunia, pegang tuh tali Allah. Bagaimana caranya? Terapkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu saja. Kalau ingin memegang tali Allah, kalau ingin kemudian bapak memimpin dunia, gitu ya, itu tadi pegang tali Allah. Apa syariat? Terapkan syariatnya. Gitu. Secara totalitas. Makanya ada tiga sumber itu yang kemudian tujuan tadi bagaimana kita harus bertakwa. Sebelum kita ingin memimpin tuh kita takwa nih. Sebelum mengajak orang takwa kita harus takwa dulu. Beres kita takwa secara optimal, bukan maksimal ya, secara optimal kita mau takwa. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ngajak kepada masyarakat untuk hijrah juga. Ini penting. Ini 3 metode yang kemudian kita bisa memimpin dunia. Islam bisa memimpin dunia itu dengan 3 metode ini. Pertama, kita orang Muslim itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harus ngajak orang tuh untuk berhijrah juga sama dengan kita. Harus sama dengan kita. Hijrah, ayo ajak hijrah. Yang ketiganya, ini kemudian kita dapat melanjutkan kehidupan Islam. Kita sampaikan kehidupan Islam yang baik. Di mana? Gampang ya. Secara teori gampang. Prakteknya memang agak sedikit banyak tantangan. Tapi jangan salah. Jangankan kita, Rasul aja banyak tantangan. Apalagi kita, Allah kita mah apa tuh ya. Rasul aja yang sebegitu mulia di Balai Dogan, itu mah Islam Rasulullah. Tuh. Ini yang paling penting. Bagaimana kemudian kita dapat mempersatukan umat. Dan dapat melanjutkan kehidupan Islam. Pak, begini deh. Saya ingin sampaikan. Ya, saya ingin sampaikan nih. Kita to the point saja. Sebetulnya apa yang sekarang kita harapkan? Dalam dunia ini apa sih yang kita harapkan?
Coba. Ya enggak? Apa yang diharapkan? Kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Orang kalau tanya, besok kalau kamu mati mau apa? Masuk surga, diterima iman Islamnya. Sabandel-bandelna orang pasti maunya gitu. Doa saya mah yang tobat. Cik henteu, pasti hoyong. Koruptor wae ke hoyong gitu. Tuh, musika Umar bin Khattab ya kan hoyong. Padahal zalimnya luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana umat Islam memimpin dunia? Satukan dalam naungan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Penggantinya Rasulullah. Apa? Kalau di Islam itu ada 3 kriteria nih, bukan 3 kriteria, 3 tapi sama, intinya sama gitu. 3 definisi tapi intinya sama. Pertama, itu ada imamah. Imamah. Dalam Islam ada imamah? Ada. Yang kedua, itu ada sultaniyah. Yang ketiga, ada khilafah atau khalifah. Nah, dalam sistem semuanya itu dalam sistem kekhalifahan, kekhilafahan, pengganti, sistem pengganti kepemimpinan Nabi. Kira-kira begitu. Hanya sekali lagi, apabila tahap-tahap yang tadi, yang 3 tujuan tadi, ini harus ditempuh dulu sebelum kemudian kita ingin melanjutkan kehidupan Islam dengan adanya khilafah, maka kita harus ini dulu nih, harus proses dulu ini nih, proses kita bertakwa kepada Allah, kita ajak orang-orang untuk bertakwa juga kepada Allah. Yang ketiganya adalah bagaimana kemudian sistem Islam, ya kan, sistem Islam nih, kita berbicara Islam, karena kalau udah berbicara Islam, ternyata kita taunya Islam agama doang ya, yang nyelamatin nanti kita di akhirat. Itu ternyata bersih dangkal. Kenapa? Karena Islam tidak hanya menyelamatkan kita di akhirat, tetapi juga menyelamatkan kita di dunia. Nah, hari ini banyak kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa, wah Islam, saya ingin beriman kepada Allah agar selamat nanti di akhirat. Loh, kok dunianya nggak di iniin kok? Karena apa? Karena kita faktanya hari ini Islam itu memang terpuruk untuk sekarang ya, tapi wajar loh, betul, wajar. Kenapa? Karena Islam lemah. Karena apa? Islam itu sebagai ideologi, sebagai mabda. Kalau ngomongin itu panjang nih ya, tapi intinya begitu deh. Saya tidak mau panjang-panjang biar nanti kawan-kawan semua penasaran lah ya. Jadi intinya adalah bagaimana Islam memimpin dunia. Satu, Pak. Yuk, tujuan tadi kita terapkan dalam kita. Jadi tong malales ngatur untuk hijrah. Karena kita harus ingat, orang yang mengajak hijrah kita, yang pertanyaan tadi yang pertama, siapa yang mengajak kita hijrah? Nah, sekarang kita menjadi orangnya agar selalu dikenang. Ya. Nambah amal ke di akhirat. Ada bahasa kerennya itu amalan investasi, kan gitu. Keren gitu. Nah, Bapak nanti kita akan bahas panjang lebar deh. Kalau waktunya memang, wah, nantilah ya, gampang ya. Bisa. Mungkin itu dulu kan. Ada sesi kedua. Boleh. Kapan langsung silakan. Ya. Tapi yang pasti begini, kawan-kawan sekalian, hijrah itu jangan dipersempit. Karena Islam juga jangan dipersempit. Islam itu bukan hanya sebatas agama. Islam juga sebuah sistem. Makanya Islam terpuruk sekarang. Dan yang sekarang lagi jaya-jayanya adalah kapitalisme. Kenapa kapitalisme tidak mau adanya Islam? Karena Islam sebuah ideologi. Apa tidak suka? Kenapa hare-hare orang-orang Buddha misalkan? Ke orang-orang Hindu, ya kan, ke agama Hindu hare-hare, beda ke Islam mah. Karena Islam itu berbeda, gitu. Islam itu punya yang berbeda dibanding agama yang lain, gitu ya. Panjang pokoknya, ngurusin itu akan panjang. Saya cuma sampaikan bahwa satuin aja yuk bareng-bareng.
Gitu. Ya, Kang Dadung. Pertanyaan yang kedua sudah dijawab berarti ya, Kang Dadung dari Paki A2 Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Kang minta trik-trik untuk mengajak orang untuk berhijrah? Sudah dijawab mungkin ya tadi ya? Belum. Belum. Udah gitu. Tadi Oh, saya chatnya, bentar. Oh iya, belum ya? Ya, silakan. Belum ya. Kang Dadung silakan. Triknya, satu, saya akan percepat. Pertama, bagaimana kemudian trik kita untuk ngajak orang? Ya, pertama, dulu kita pas hijrah kondisinya seperti apa? Itu yang paling gampang. Kalau saya dulu sukanya musik. Saya sukanya musik. Ranca Eke. Wah, bermusik gitu ya. Jadi saya suka bermusik dulu. Dulu saya suka bermusik gitu ya. Bermusik. Nah, lalu kemudian saya hijrah, maka saya akan mendekati orang-orang yang suka bermusik. Kenapa? Karena akan lebih nyambung ngobrolnya. Betul nggak? Ya kan? Minimal tahulah Queen wae mah, betul ya nggak? Dengan lagu-lagunya gitu ya. Terus kemudian beat-beatnya, oh ini harus pakai pukulannya harus pakai pukulan metrik misalkan, kan itu nanti nyambung gitu ya, nanti nyambung. Nah, yang kedua, trik yang kedua adalah sederhanakan dakwah kita. Bukan sakopahnya, tapi sederhanakan dakwah kita. Usulnya lebih sederhana. Sebetulnya dakwah itu aja. Dakwah mah begitu-begitu saja. Sampaikan. Dakwah mah sampaikan. Hanya ada usul, ada cara yang kemudian berbeda. Kalau kita segmentasinya, lihat dulu segmentasinya. Kalau di Cianjur banyak pemuda punk rock misalkan ya. Punk rock ya. Punk rock ya. Kalau kemarin banyak budayawan kalau di Cianjur. Ada tuh. Saya waktu sama Kang Rudi itu pas depan banget gedung apa itu namanya? Kesenian ya? Kesenian, BKC. BKC ya? Gedung Kesenian Cianjur ya? Nah, di gedung itu, di Cianjur, ya kita bisa mendekati dengan cara mereka. Uslubnya, ingat uslubnya. Karena orang akan menerima kita ketika mereka senang dengan kita. Itu intinya. Mereka akan senang kepada kita apabila kita memang memberikan sebuah kesenangan kepada mereka. Artinya respect apapun. Saya di sini teman-teman, di The Great Muslim, itu ada tiga. Jadi ada tiga segmen yang kemudian teman-teman ini dibagikan 1, 2, 3. Segmen pertama, segmen pelajar. Ini siapa yang menggarap pelajar? Ya teman-teman yang biasa belajar, yang biasa sekolah, anak sekolah di SMA gitu. Guru gitu ya. Di kita juga ada guru. Ini salah satunya yang nyedain ini guru ini. Guru di KU ya, di KU. Nah, segmen pertama adalah segmen pelajar. Senang dengan pelajar, mereka lebih senang gitu. Artinya diberikan itu. Yang kedua segmennya segmen pemuda pemuda harapan bangsa. Artinya orang yang sering di jalan. apa ya? Oh, kita kejaman aja VAB ya. Jadi ada segmen yang si anak-anak ini, teman-teman The Great ini, itu ada di segmennya jalanan. Anak-anak musik, anak-anak punk, anak-anak motor gitu ya. Anak-anak pokoknya anak-anak yang di luar sekolah itu ada beda orangnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita dulu waktu sebelum hijrah sukanya apa? Maka kita ajak orang-orang yang sehobi dengan kita. Lebih gampang, asli lebih gampang, sehobi. Saya punya temen, dia tukang tato dulunya. Ini tukang tato, ini cerita serius ini, sampai sekarang tatoan. Dia orangnya orang tatoan. Mas Berto ya, masyarakat bertato.
Nah, sekarang hijrah, dia mengajak orang yang bertato juga. Dan sekarang kita punya ada 4 atau 5 orang yang bertato. Iya, orang hijrahnya bertato semua. Kenapa? Nyambung mereka. Nah, Bapak-Bapak sekarang triknya sebenarnya satu, usupnya aja diperbaiki, usupnya yang kemudian, apa sih hobi kita, maka hobi itu yang kemudian dimaksimalkan. Itu, mungkin lah ya, nggak terlalu panjang. Siap. Terima kasih, Kang Dadung ya, atas materinya ya. Jadi memang betul ya, kalau misalkan hobinya batu akik nih Kang Dadung, berarti kan batu akik. sama batu akik oke kan ya, kontakannya, pendekatannya. Nah, gitu. Senangnya seneng ngopi, ya jeung tukang ngopi gitu ya. Kopi. Nah, seperti itu. Iya, benar. Ya, sama lah ya, saya juga seperti itu ya. Saya senangnya bersama anak gitu ya. Ya bersama anak nanti. Sama kayak Kang siapa? Tadi yang di KU Ranca Ekek ya. Seperti itu. Ya. Silahkan yang lainnya, kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, di situ kan ada tombol raise hand ya di sebelah kanan saya. Ya, silahkan di situ diklik kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau menambahkan mungkin ya, mau menambahkan. Boleh. Mau menambahkan gitu ya, silahkan kalau misalkan mau gitu ya. Ada dari Ustadz Imbar, Mang Rudi suaranya kecil. Oh, sorry. Suara saya yang kecil? Suara anak, Ustadz. Oh. Saya udah gogorowokan ya. Terus gogorowokan nih guys, Ami. Suara alit. Siap. Ya, ada lagi dari Abu Arsila. Dari Aris Abu Syahdan, dari Azul Tea, sekalian di absen lah ya, Kang Dadung. Dea ini. Dea. Itu tim kita. Oh iya. Terima kasih. Kang Denny sudah, Paki Adwa sudah, Mang Willy, bagaimana, ada pertanyaan? Apakah cukup mengacungkan jempol saja? Dari Kang Yana nih. Kang Yana ini adalah pelajar. Ya, pelajar dan mahasiswa ya. Nah, Kang Dadung sendiri ya senang nih kepada mahasiswa karena pernah membina mahasiswa di Bandung kalau nggak salah ya, Kang Dadung ya. Enggak juga. Saya sekarang malah mau berpikir ke buruh ini. Udah dunia pelajar sudah beres buat saya ingin ke buruh sebetulnya. Gitu. Buktinya tenaganya lebih luar biasa. Silakan Kang Yana, ada pertanyaan nggak? Hijrah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mahasiswa mungkin ya? Di tengah mahasiswa kan banyak perempuan-perempuan tuh. Nah, seperti apa gitu ya hijrah di tengah mahasiswa? Silahkan Kang Yana, dibuka aja suaranya. Ya, baik, Tad. Ya. Ada ya? Ada. Seputar hijrah di kalangan mahasiswa nih. Ini terutama di kampus saya nih ya. Kampus saya itu kan mereka itu lebih ke apa ya? Lebih menyukai hal-hal yang baru nih. Hal-hal yang baru dalam hal dunia, baik itu teknologi ataupun dalam dunia persenian nih. Bagaimana langkah kita sebagai mahasiswa nih untuk bisa masuk ke area mereka dan mendakwahkan tentang Islam kepada mereka. Sudah itu, Kang Yana? Ya. Sebagai mahasiswa ya, di lingkungan ya, di lingkungan sekitar ya.
Ini mah kebanyakan triknya tuh ya. Ya, trik-trik. Ini deh, Trik. saya sebetulnya materi tadi juga sebetulnya materi yang harusnya praktek. Jadi kalau saya buat materi, itu materinya praktek, bukan materinya konsep. Karena saya orang lapangan. Jadi teman-teman ke teman saya itu orang lapangan, bukan konseptor. Saya orang lapangan. Jadi saya ingin sampaikan begini. Kalau Akang melihat, gini, satu. Pertama, Akang harus mempersiapkan dulu SWOT. Sistem SWOT deh. Kalau di lingkungan kita dulu nih apa SWOT-nya? Mahasiswa pasti tahu tuh SWOT. Ya. Kang Rudi tahu ya SWOT ya? Yang suka diminum itu bukan SWOT-eng. Teman-teman, ya, Kang Yana itu harus kemudian pakai sistem SWOT dulu deh. Ya kan? Stranger, ya kan? Weekly, dan sebagainya. Apalagi itu teh potensinya apa di sana, kita buat dulu itu. Lalu yang kedua, setelah Kang Yana buat SWOT, Kang Yana sudah buat SWOT dan sudah menganalisis itu, analisanya sudah dapat. Oh, di sini lebih fokusnya ke seni tadi misalkan. Seninya seni apa nih? Seni musika, seni sastra, atau seni satu lagi, seni drama misalkan. Itu juga harus dispesifikasikan apa sebetulnya seninya di sana. Kira-kira apa Kang Yana? Kalau untuk di UNPI sendiri itu untuk hal seninya itu lebih ke musik yang pertama, sama yang kedua seni peran. Kebanyakan sastra pun sama sih. Oke. Baik. Jadi Soalnya semuanya kan kebetulan di sana ada. Soalnya kan kebetulan di sana ada ada fakultas sastra juga, jadi anak-anak Halo. Kang Yana, halo, masih bisa mendengar? Halo Kang Yana? Ya, Kang Yana udah. Bisa ditangkap Ustadz tadi pertanyaannya? Ya, bisa. Nah, kalau Kang Yana sudah dapat SWOT-nya, Kang Yana sudah dapat tadi analisanya, maka kemudian Kang Yana kreativitasnya akan diulik. Kang, ini mah langsung saja praktek saya kira. Nanti kalau COVID-19 ini udah beres, Akang buat deh pentasan. Khusus Ikhwan, khusus Ahwat. Kalaupun ada Ikhwan Ahwat, yang mainnya Ikhwan, itunya disekat. Buat saja sastra. Ya, kalau di kita itu sudah sering tuh ya, kita sudah sering ngadain acara apa? Acara kesenian tuh musik. Nah, nada dan dakwah. Kalau bulan Ramadan ini biasanya The Grid tuh main tuh nada dan dakwah harupun masjid di ini. Lalu kemudian buat juga misalkan nobar, nonton bareng, bisa. Atau mungkin bisa jadi Akang bisa buat pentas puisi, buat di sana kan. Tentu dengan koridor-koridor yang Islami. Hanya masalahnya orang-orang baru ini kan nggak ngerti tuh Islami itu maha. Nah, sekarang Akang wayahna untuk menjadi lead the hijrah. Bahwa tadi ya, lead the hijrah tadi. Nah, Akang harus memimpin itu. Berikan pengertian. Tapi jangan arogan juga, jangan terlalu frontal juga. Sampai ke lembut bahwa pementasan punten tampilkan misalnya puisi. Saya suka puisi. Teman-teman siapa tuh? Cut ya. Kang Dasmel Dasmel ya. Lupa Dasmel, Kang Doni Riu gitu ya, dan teman-teman yang lain. Itu mereka di seni gitu. Dan mereka
buatlah pertunjukan itu. Dan kita sering ngadain itu. Alhamdulillah itu banyak di sini juga banyak pemikatnya. Nah, terus kemudian yang paling inti adalah ingat, bukan hanya pertunjukannya saja, tetapi follow up kemudian si orang-orang berubah mindset dari kesastraan yang katakanlah yang sekuler gitu dengan kesastraan yang Islami. Tarik mereka. Dan itu paling penting. Jadi tidak hanya ajak itu saja, tapi follow up-nya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang punten, misalkan kita akan berbicara kepada mereka tentang khilafah, ya jangan langsung togmol khilafah gitu. Tapi kita akan berbicara dulu kesukaan mereka apa. Oh, mereka suka sastra nih. Sastra misalkan sukanya puisi, dramatisasi puisi, dipuisikan. Oke, kita buat skenario sendiri dan sebagainya. Gitu loh. Kita buat puisi tentang khilafah. Kalau kita terkenal dengan puisinya Ustadz Fahmi Amhar. 3 Maret 1924. Yeah. Kalau Akang tahu, coba lihat. Saya ingin masukkan saja ini. Saya juga suka dengan orangnya. Itu Kang. Aduh, siapa ya? Top puisi teh. Aduh, lupa deh. Aduh, lupa lagi. Saya lupa lagi. Itu, saya lupa lagi orangnya siapa ya, bentar. Siapa ya? Aduh, lupa deh. Oh, nanti di Jamri, iya. Jadi gitu deh. Pokoknya buat pertunjukan. Kalau bisa buat pertunjukan. Kalau tidak buat pertunjukan, buatlah grup WA yang atau buat seperti ini, ya, buat seperti ini, kemudian buat pertunjukan masing-masing. Dan mereka sekarang, anak muda sekarang nih, sukanya itu tampil. Kita punya media sosial, kita buat YouTube deh, kita buat IG deh, kita buat ini, biar mereka yang follow ke kita deh, gitu. Kita tampilkan mereka satu-satu. Ya. Ya, begitu Kang Yana, sudah bisa dimengerti ya yang pertanyaan tadi Kang Yana. Ya, baik pemirsa ngopi online, ngopi online siang ini sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 2:02 ya Kang Dadung di Cianjur. Sama di sini juga lebih 3. Tapi di sini bakal jadi maghrib kalau Kang Rudi datang ke sini. Oh betul, berjalan ya. Berjalan. Siap. Kang Dadung, sekarang kesimpulannya saja tentang lead hijrah itu seperti apa? Silakan Kang Dadung. Bapak sekalian, saya ingin coba simpulkan. Pertama, kita harus mempunyai karakter lead hijrah, punya kepemimpinan dalam perhijrahan, dan kita mempunyai progres. Pertama, kita punya target dalam berhijrah. Yang kedua, bagaimana kemudian kita melakukan atau memasuki proses tersebut dengan selalu bertobat dan utamakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ini yang paling penting, Bapak sekalian, Bapak silakan hijrah, dan ini hijrah yang paling luar biasa. Hijrah di mana Bapak-bapak hanya butuh cuman 20-30 tahun, tapi amalnya terus mengalir kepada kita. Dan ini yang hijrah yang kita inginkan. Pertama, Bapak menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian mengajak seluruh yang dekat dengan kita, baik saudara, keluarga, sahabat, atau kaum muslimin yang lain untuk diajak hijrah bersama, agar kemudian kita mempunyai masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, marilah kita lanjutkan kehidupan Islam. Jadikan dalam diri kita cita-cita kita. Bagaimana kemudian kita menjadi orang yang masuk dalam catatan sejarah. Sejarah yang nanti peradaban Islam muncul di depan mata kita. Bagaimana nama kita
ada dalam daftar melanjutkan kehidupan Islam. Jadilah perubahan peradaban, jadilah penggenggam peradaban, jadikanlah momen inilah momen kita untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Dari saya terima kasih. Nun wa qalam yauma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Ngopi Online yang kelima. Mudah-mudahan dari Kang Dadung ini bisa menjadi kita tambah istiqomah ya hijrahnya Kang Dadung. Minta doanya saja kepada komunitas pemuda hijrah Cianjur Kopea. Semoga terus tetap istiqomah ya di dalam dakwah gitu ya, untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW. Baiklah, pemirsa Ngopi Online, sekian yang bisa panitia berikan untuk acara Ngopi Online siang ini, dan peserta yang ada di Ngopi Online ini sebanyak 12 ya, naik turun. Ya, alhamdulillah. Ini yang istiqomah. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu tambah lagi ya, tambah banyak yang melihat atau yang menyimak, dan siaran tundanya nanti kita akan segera ditayangkan di YouTube komunitas Pemuda Hijrah Cianjur Kopea ya. Nanti linknya akan dikasih ke grup YouTube ya. Nanti Kang Dadung juga nanti saya kasih linknya. Ya. Oke, sekian dari panitia yang bisa dipaparkan pagi ini. Kita baca istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dadung. Sami-sami. Hati-hati di jalan kan. Ya. Assalamualaikum.